Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Smart TV? Senang sekali tentu saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan memberikan informasi terupdate dan pastinya dengan narasumber yang begitu luar biasa sekali. Dan hari ini saya sudah bersama anggota Dewan Termuda di Kota Lubuk Linggau dan kita akan mengenal beliau lebih dekat lagi dan juga untuk program kerjanya. Langsung saja kita sapa Ibu Sherly Olivia Utari. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Lagi puasa hari ini ya? Iya. Alhamdulillah. Meskipun kita masih dalam masa pandemi pemirsa, tapi berpuasa ibadah utama tetap kita jalankan ya. Ibu Sherly, ini kan salah satu anggota Dewan Termuda di Kota Lubuk Linggau, benar ya? Iya. Usianya berapa sih emang? 26 tahun. Sekarang 26 tahun? Iya. Wow. Muda, cantik, dan bertalenta pemirsa, luar biasa sekali ya. Nah, dan saat ini kan sebagai anggota DPR, mungkin anggota Dewan ya, dan ini mungkin kesibukannya akan terbagi bersama keluarga ya. Untuk suami dan juga anak udah berapa nih? Anak baru satu. Baru satu ya, tapi OTW 2 ya? Belum? Belum dulu. Oke, Satu aja karena belum. fokus untuk masyarakat Iya, dulu ya. fokus untuk masyarakat. Baik, nah ini bagaimana tanggapan Ibu Sherly sendiri sebagai anggota Dewan Termuda se-Kota Lubuk Linggau nih? Sebelumnya ya alhamdulillah sekarang kan jadi Dewan Termuda di Kota Lubuk Linggau, benar. Dari proses pertama itu bukan langsung jadi kan? Iya. Kalau dulu itu Bapak Reza Al-Kafi, sekarang saya Tergantikan ya. Maaf Pak. Sekarang jadi Sherly. Sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari karena kan banyak senior. Sherly kan PAW, jadi masih banyak yang harus dipelajari lagi. Baik. Tuh kalau untuk Dewan Termuda senang pasti karena merupakan pencapaian yang luar biasa pada saat ini. Ya udah dari usia 26 tahun sudah bisa duduk di kursi anggota DPRD Kota Lubuk. Menjadi anggota Dewan ini memang sudah menjadi cita-cita atau bagaimana nih? Atau dorongan atau dukungan dari keluarga semata nih? Cita-cita itu jadi poluan. Menjadi poluan ya? Berhubung Cita-cita tinggi kurang, jadi ya sudah. Kalau prinsipnya ini pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Karena Sherly itu orangnya selalu ingin mencoba, mulai dari tes, mulai dari kerja kemana aja itu harus mencoba. Terakhir itulah dikasih pilihan sama kakak sekaligus pengganti lah mungkin ya, pengganti bapak karena dari kecil Sherly ditinggal, ayah Sherly sudah meninggal dari umur 6 tahun setengah, jadi itulah kakak, itulah bapak, jadi mengasih tawaran mau dak kalau kita nyalon. Wah. Itu. Baik. Tapi pertama kali ditekankan siap kalah atau tidak. Baik. Bukan siap menang atau tidak, siap kalah atau tidak. Siap. Karena kan ditakuti kalau kekalahan itu kalau tidak siap Kak bahaya. Benar. Karena orang ngerasa kalah. Iya. Kalau kita siap, ya sudah, berarti belum rezeki. Iya. Karena saya sudah merasa kalah. Jadi saat itu dikasih pilihan itu, ya sudah ikuti alur door to door ke rumah warga. Sosialisasi kan belum ada yang tahu Kak nama Sherly. Iya. Siapalah Sherly budak saat itu Sherly masih gadis. Iya. Sherly masih gadis, masih sambil melanjuti kuliah nurse. Jadi sambil kuliah sambil nyalon sosialisasi ya. Sosialisasi. Pokoknya bagikan waktu. Kadang memang benar kata orang tuh makan pun tidak sempat lagi ya. Baru nak nyuap ada uang jadi keluar lagi gitu. Jadi memang luar biasa. Luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah berbuah manis. Iya. Tuhan tuh ngomong kan, oh belum rezeki kau saat ini. Tunggu. Ada masanya kan. Iya. Tuhan tuh ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Waduh, benar sekali. Apa yang kita butuhkan, bukan kita minta. Karena Tuhan selalu tahu apa yang kita inginkan ya. Nah, kalau menjadi seorang anggota Dewan sekarang, tentunya kan banyak sekali program kerja yang harus dijalankan nih ya. Ngomong-ngomong program kerja yang benar. Ini kemarin di komisi ketiga, komisi 3 sekarang beralih ke komisi 1 ya. Baru berapa bulan nih? Komisi gini, kemarin itu kan sudah rolling komisi kan. Menurut peraturan ini Dewan itu
2,5 tahun. Baik. Harus holding komisi. Jadi kemarin waktu setelah PAW itu saya masuk komisi 3. Baik. Komisi 3 itu kurang lebih 2 bulan. Sudah rolling komisi ke komisi 1. Tapi belum berjalan karena kita masih pansus. Baik. Pansus. Sally di sini jadi pansus 3 yang merencanakan tentang undang-undang mikol. Minuman beralkohol. Peraturan daerah, salah. Baik, perda ya. Perda mikol. Baik. Jadi ini untuk di komisi 1 sekarang itu lebih belum berjalan ya. Baik, karena masih dalam proses ya. Nah, kalau untuk proker rencana nih, kira-kira apa nih yang akan Bu Dewan jalankan khususnya untuk kita sebagai masyarakat nih, warga yang tentunya kan yang namanya anggota dewan ini kan mewakili pada hati nurani warga masyarakat nih. Kira-kira apa nih yang akan menjadi topik utama sebagai anggota dewan? Yang topik utama sebagai anggota dewan, kalau dulu kita tidak punya kekuatan ya. Iya. Kalau saya sekarang satu fokus, pertama menyerap aspirasi masyarakat. Baik. Kedua, mengawas jalannya. Kita kan punya pembangunan tuh. Kalau kita protes, kenapa tidak sesuai? Seharusnya aliran siring itu ke bawah. Ini malah datar. Itu kan sebenarnya kurang pengawasan. Mungkin saat ini dengan saya dikasihkan amanah, mungkin di sini saya khususnya untuk wilayah saya, insya Allah bakalan saya lebih awasi. Bukan untuk sidak. Karena kita kan kalau sidak itu setelah dilakukan, tapi kalau pengawasan itu mungkin pada saat proses pembuatan kita ada di sana, kita melihat proses tersebut. Baik, jadi sekarang memang agak lebih disibukkan lagi ya daripada sebelumnya. Waduh, baiklah, kita akan sesaat lagi kita akan membahas masalah proker tentunya ya, yang akan dijalankan oleh Ibu Sherly di Komisi 3 nantinya, itu di bidang pemerintahan dan juga pendidikan ya. Kira-kira apa nih yang akan apa ya tujuan utama sebagai anggota dewan untuk menyerap aspirasi pada masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya di wilayah atau dapil pilihannya ya. Baik, kita akan break sejenak pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Up to Date dan masih bersama Kopi Ananda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini dan juga masih bersama Kopi Ananda. Nah, jadi Bu Sherly, hari ini kita disponsori oleh Kopi Ananda nih ya. Jadi salah satu kopi yang ada di Kota Lubuk Linggau ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh ya buat tangan mungkin nih. Dan nih Bu Sherly lagi kunjungan nih ke wilayah mana, ke daerah mana. Ini bisa menjadi pilihan utama untuk kita semua pemirsa di rumah dan khususnya untuk Bu Sherly ya. Baik Bu Sherly, kita akan membahas masalah daripada ini terkait daripada program kerja ya. Sebenarnya sebelum anggota dewan itu udah ada ya proker-prokernya gitu ya, dan di bidangnya seperti itu ya. Dan tadi mungkin nantinya akan bergabung di Komisi 3. Jadi Komisi 1 maksud kami, khususnya untuk di bidang pemerintahan dan juga pendidikan ya. Kira-kira nih bayangan nih khususnya untuk di pendidikan. Mengingat sekarang kan jujur banyak sekali atas pandemi ini, pendidikannya daring gitu kan. Kira-kira nih kalau untuk di bidang pendidikan nanti apa nih yang akan dilakukan nih? Karena jujur masyarakat ini bingung gitu kan. Aduh, ini belum bisa tatap muka. Semua udah bisa tapi kadang di daring lagi. Ini seperti apa nih? Kalau menurut program kerja pendidikan kita belum, karena belum berjalan ya. Tapi menurut saya itu dari itu langkah awal antisipasi pemerintah pusat agar tidak terlalu meluasnya penyebaran COVID-19 itu tersendiri. Tetapi memang benar dengan adanya daring, anak-anak tuh sering lupa. Terkadang memang tugas sekolah orang tuanya itu yang menjadi terkendala kita sekarang. Tapi alhamdulillah di Lubuk Linggau kan sudah mulai bertahap untuk sekolah, sudah mulai, memang belum full itu 1 minggu itu masuk terus, itu memang belum full, tapi udah bertahap darinya seminggu 1 hari sekarang sudah 2 hari, dari seminggunya 2 hari sekarang sudah 4 hari. Mungkin insya Allah bakalan full setelah masuk ke apa itu namanya sekolah
kenaikan kelas nanti. Baik. Karena kan waktu itu mungkin insya Allah pandemi juga sudah berakhir. Iya, mungkin pas pergantian kan, tahun pelajaran ya. Pergantian tahun pelajaran. Kalau untuk sekarang memang masih ada yang daring, tapi sudah disolusikan untuk sekolah memang belum. Tapi untuk kelas 6 kemarin kan, kalau sekarang udah mulai ujian tuh. Udah mulai, iya. Kelas 3 SMP, kelas 3 SMA itu sudah full. Jadi udah tatap muka ya. Baik. Tapi ternyata semoga nanti ya untuk di pendidikan kita bisa bangkit lagi atas pandemi ya. Nah, kalau untuk selama bulan Ramadan ini sendiri nih, kira-kira ada kebijakan-kebijakan khusus nggak sih? Karena kita Ramadan masih dalam masa pandemi. Kalau dari teman-teman anggota dewan sendiri ini ada kebijakan seperti apa nih? Kalau kebijakan itu kita belum punya, tapi yang pastinya selama bulan Ramadan ini kan kita diperbolehkan untuk sholat tarawih berjamaah, untuk Idul Fitri nanti sholat Idul Fitri berjamaah. Tapi itu tadi harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, masih tetap 3M ya. Masih tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, karena itu memang sebenarnya tidak hanya masa pandemi aja sih, itu selamanya harus kita patuhi seperti itu ya. Nah, Bu Sherly, kan baru-baru ini kan sedang marak nih ya, kemarin kan kita tahu lah banyak sekali media yang meliput pada saat Bu Sherly kunjungan nih ke salah satu supermarket yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini membahas daripada sidak ya, sidak masalah kurangnya stok daripada minyak goreng ya. Ini kita akan berbahas sedikit, kira-kira kemarin apa yang udah didapat nih? Kok bisa kosong gitu ya stok minyak gorengnya? Sebenarnya waktu kami sidak itu bukan kosongnya minyak goreng, melainkan ada peraturan-peraturan yang dilakukan oleh supermarket tersebut agar bisa dapat minyak goreng. Oh gitu. Jadi sistem bundling. Ketika orang itu sudah berbelanja 100.000, baru bisa beli. Tebus. Mendapatkan. Beli minyak goreng 2 liter. Baik. Yang kami sayangkan kemarin itu kan minyak goreng lagi langka. Sedangkan itu kebutuhan pokok ibu rumah tangga. Kenapa harus membeli minyak goreng aja udah susah. Kenapa harus ada embel-embel harus beli sekian baru bisa sekian. Baik. Jadi kan ngerasa ya karena aku ibu, jadi agak susah karena tidak hanya kalangan atas yang perlu minyak goreng. Iya. Jadi kan banyak laporan. Kami kesana juga kan atas laporan dari warga, masyarakat. Iya. Jadi ketika kesana memang dibuktikan benar adanya transaksi 100.000 dulu baru bisa membeli minyak goreng. Setelah itu kami tegur di situ. Kami mau ketemu sama direktur langsung, mereka tidak ada di tempat. Tapi besoknya Komisi 2 itu langsung memanggil para laba dan distributor. Oh seperti itu. Baik. Sekalian itu untuk menegur, sekalian kita menghitung stok yang ada. Stok yang ada. Baik. Untuk kelangkaan ini sendiri, sebenarnya ini kan menjadi kemarin sempat langka ya. Namun sekarang sudah tidak lagi. Tapi ketika minyak goreng tidak langka lagi, kok bisa harganya begitu naik melambung seperti itu? Kemarin itu kan dikasih subsidi dari pemerintah pusat, sehingga minyak goreng itu harganya netnya kan sama. Netnya sama. Karena melihat banyak masyarakat ini panik bullying, ada. Jadi mereka itu sebenarnya minyak goreng itu cukup untuk Kota Lubuk Linggau ini cukup. Baik. Tetapi banyak yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun. Baik. Mereka antri di berbagai tempat untuk ditimbun. Ketika orang mau beli itu harganya sudah. Berarti mereka rugi nggak sih? Mereka nimbun, tapi setelah sebenarnya ada beberapa yang mungkin masih tertimbun ya. Ketika subsidinya dilepas. Ketika subsidinya lepas, ya mereka lebih untung ya. Iya, harganya tetap ini. Tapi itulah tadi, kalau aku pribadi lebih suka yang subsidi tidak ada. Kenapa? Karena minyak goreng itu banyak, tidak ada yang menimbun. Itu satu. Kedua, orang tuh sebenarnya berapapun harga selagi masuk akal, memang untuk kebutuhan pasti
beli, diupayakan. Tapi barang ada. Ya kalau kemarin barang langka, harga murah dan ada harga mahal. Iya benar. Kalau kemarin sih sebenarnya tidak susah sih minyak goreng. Kita beli dibuat aja status di Facebook. Membeli minyak goreng, soal harga tidak jadi masalah. Pasti ada yang nawar. Itu yang menawarkan. Iya, karena memang kemarin itu memang sempat viral juga kan. Kita sempat atas pembagian daripada pembagian yang dilakukan sama pemerintah juga viral kan. Sebenarnya sih ya ini bisa dikatakan yang tidak enak untuk dilihat sebenarnya kan, tapi ini yang terjadi di Kota Lubuk Linggau ya. Nah, kalau masalah minyak goreng lagi nih, sebenarnya kan banyak sekali orang-orang yang selama ini mereka yang oknum lah ya, oknum yang menimbun. Untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri, apakah sudah ada beberapa oknum yang sudah ditahan atau mungkin tidak diusut sama sekali? Kemarin sudah ada oknum yang kita sidak, bukan saya, dari Komisi Golkar, itu Ibu Christine. Iya. Di Barat itu kalau tidak salah dia sidak, memang ada oknum itu sudah diusut dari kepolisian. Mungkin lebih lanjutnya kurang paham karena langsung kepolisian. Itu Ibu Christina dari Golkar. Artinya memang ada ya? Ada. Oknum yang sudah tertangkap seperti itu ya? Ketika banyak masyarakat yang mengadu, kami tetap diusut. Baik. Kami tidak mau kan, jadi kami sering WA bilang DPR jangan cuma duduk-duduk saja. Oh gitu. Tapi kami buktikan kalau kami juga bisa bekerja yang memang benar-benar mengusut sampai ke akar. Baik, waduh. Jadi meskipun Ibu Christine itu wanita, Bu Seri wanita, tapi kalian tetap harus lebih utama ya. Inilah emansipasi wanita saat ini tentunya, baik dah. Dan kita nanti akan membahas secara singkat nih tentunya perjalanan karir daripada Bu Seri sendiri, karena ini mungkin masih terlalu muda ya. Saya penasaran ini kok bisa gitu ya, duduk manis gitu ya, padahal masih kecil banget tapi bener-bener sudah bisa mewakili aspirasi daripada masyarakat. Kita break sejenak tentunya. Baik pemirsa, setelah kita akan bersama kembali untuk Anda, tetap bersama kami Hadi Update, berikan info terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Sherly Olivia Utari, anggota Dewan Termuda ya. Bu Sherly, tadi kita sudah membahas mungkin secara singkat daripada program kerja ya. Mungkin bisa diceritakan nih saat ini Bu Sherly, awal mula proses dari awal mula pendekatan dengan masyarakat sampai saat ini bisa duduk di kursi dewan meskipun nih PAW ya. Mungkin ini bisa menginspirasi kita semua. Silakan Bu. Dari awal mula itu tahun 2019, 2018 itu kan sudah mulai mendaftarkan diri ke partai politik. Itu sudah mulai sosialisasi ke rumah warga, ke rumah sama keluarga. Terkadang memang benar tidak mulus, tidak yang ketika kita datang langsung welcome, ada yang ketika kita datang langsung ditolak mentah-mentah, itu ada. Ketika kita datang dikecilkan, sudah ada. Sempet ada yang bilang sama aku itu yang aku buat sakit, kalau ngomong sama aku sih itu nggak jadi masalah. Yang buat masalah itu ketika dia meremehkan atau merendahkan, itu ada ibu. Sel ini kan dari kecil udah tinggal ya. Jadi yang ngidupin Sel itu kan ibu dari umur 6 tahun setengah sampai sekarang. Ibu juga tidak menikah lagi kan. Punya kakak satu, sekarang di Polres Lubuk Linggau. Jadi kami berdua ini kan dihidupi sama orang tua, cuman ibu. Ketika direndahkan, dikecilkan di depan orang tua kita, itu kan sakit rasanya. Mendalam ya. Mendalam. Sampai hari ini aku ingat pakai bahasa Linggau ya. Kau tuh punya apa? Masih kecil, duit kau ada apa? Sedangkan lawan kau ini ber-MN.
Jawaban aku cuma satu, aku punya Tuhan. Kalau memang rezeki aku, puji Tuhan, jadi masih kejadi. Kalau tidak, masih kejadi. Jawabannya juga tidak katik lagi kun payakun. Sekarang tuh duit kalau aku ingatnya nih. Per hari ini aku jadi ini proses, aku sudah pernah kalah, ini proses PAW ya. Kelegaan aku cuma satu, untuk yang lainnya selagi kita galak berusaha, selagi galak ngejar impian lah ya, Tuhan itu ada. Kalau memang rezeki kita pasti balik ke kita. Benar. Dan satu lagi untuk yang lainnya, jangan pernah meremehkan atau merendahkan seseorang. Kita tidak pernah tahu nasib manusia ke depannya. Hari ini dia jadi anak buah kita, belum tentu 5 atau 10 tahun akan datang dia jadi bos kita. Kalau diingat itu sampai hari ini kelegaan sudah dilantik jadi anggota DPR. Cuman tanyalah sama ibu, senang nggak ibu aku? Kalau ibu aku senang, aku lebih senang. Karena sudah direndahkan pasti. Bener, iya. Itu luar biasa, sampai hari ini aku ingat. Tempat, jam, saatnya aku ingat. Dan itu keluarga? Nah, itu keluarga sendiri. Memang bukan keluarga kandung, tapi masih tetap keluarga ya. Baik. Keluarga sendiri. Karena memang posisi pada saat seri nyala nih ya, mungkin masih usia dini dan masih banyak keluarga lain yang satu keluarga menyalahkan diri juga ya. Jadi wajar mungkin ketika mungkin di satu sisi sih ya kita memaklumi lah. Kalau Sherly itu Kak, kalau memaklumi dengan kata-kata yang sopan. Tapi kalau kemarin kan ini kan lihat bukan Sherly. Iya, ibu juga. Iya. Jadi kan mas saya tuh tidak salah menghargai perasaan Sherly. Iya. Jadi ketika di Omca itu tuh rasanya luar biasa. Kalau benar kata kakak, saat Sherly nyalon itu kami diomongin nutup kuota sering. Karena kita memang nak maju itu benar-benar usaha menang itu kan. Iya. Nanti yang pasti fokusnya benar-benar pengen maju. Kedua diomong belum ada pengalaman benar. Sudah itu diomongin ini KB belum itu benar. Tapi kan buktinya sekarang kalau kita lihat ada juga yang tandem Sherly dulu di PD ini Mbak Jailika itu juga menang di ini. Umur beliau jauh lebih muda dari saya. Jailika Maharani. Iya. Anaknya Sekjen DPD kami. Iya. Dulu Bupati Oku kalau nggak salah. Jadi kan maksud saya itu kan tidak semuanya harus orang tua yang maju. Kalau masih muda bisa, kenapa tidak? Tidak, iya. Kalau nunggu tua ya belum tentu. Kita nggak tahu umur. Iya benar. Waduh. Ini luar biasa sekali. Jadi omongan daripada keluarga yang menjatuhkan itu menjadi motivasi untuk lebih maju lagi, dan alhamdulillah Tuhan berkehendak ya. Dan tentunya meskipun PAW ini pun tidak mungkin, sebenarnya mustahil bisa dikatakan ya. Karena benar-benar tidak mungkin ya. Cuman apa boleh dikata, Allah berkehendak lain, dan ini juga mungkin berkat doa dan juga usaha selama ini ya. Nah, ngomong-ngomong daripada kesibukan nih, kan ini udah berapa bulan yang ngejalanin? Udah 2,5 bulan. Ini udah kemana aja nih kunjungan kerja nih? Ke Bengkulu ya? Dan itu Sadi Banding? Iya, Dinas luar ya, baik. Dan itu banyak sekali pengalaman udah didapat. Dan sekarang mungkin bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Kan ini awal mula ya, awal pengalaman di dunia politik ya. Dan juga sebagai aspirasi untuk kita semua ya. Nah, kalau untuk prestasi nih kira-kira nih, selama 2 bulan berjalan ini mungkin udah ada penghargaan apa yang udah diberikan atau belum? Atau gimana nih? Kalau untuk prestasi, untuk di anggota DPR sekarang duduk, itu kalau Sherly belum ada. Tapi kalau menurut Sherly sendiri, dengan Sherly duduk di anggota DPR untuk sekarang, seusia sekarang, itu merupakan prestasi tersendiri bagi Sherly. Baik, waduh luar biasa sekali ya, karena memang benar-benar memang ketika kita dijatuhkan, ketika kita direndahkan,
ya kita memaklumi memang usia kita yang masih terlalu dini, tapi ya itu tadi sih mungkin bisa dengan pola bahasa yang lebih halus. Setidaknya kita tidak mengharap dukungan yang lebih sebenarnya, cuma support aja lah sudah cukup gitu ya, doa aja. Tapi kalau tidak ada kata-kata yang seperti itu belum tentu seperti iya ini. benar. Jadi memang benar sakit tapi jadikan motivasi, benar. bukan sakit terpuruk. Iya. Baik, untuk di tahun selanjutnya, apakah nantinya, kan ini sudah 2 bulan nih merasakan ya, pasti suka dong, belum ada dukanya ya? Atau sudah ada dukanya nih? Masih suka ya? Untuk di tahun selanjutnya, apakah masih akan bertahan untuk mencoba lagi? Atau hanya untuk di satu periode aja? Insya Allah iya. Tetap ya, iya sayang dong ya, karena saat ini memang figur seorang, sekarang ini zamannya milenial lah ya, era digital semuanya, mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk kaum pemuda yang ada di Kota Lubuk Linggau ya. Nah, sebagai anggota dewan sendiri, apakah Sherly tentunya ini ada membentuk atau sudah ditunjuk sebagai apa gitu, mungkin ketua apa untuk di Tokoh Pemuda, atau masih fokus untuk di dunia politik saja? Masih fokus politik ya. Karena kan banyak kita tahu beberapa anggota DPRD lainnya kan menjabat di berbagai bidang organisasi juga gitu ya, dan organisasi pemudaan tentunya. Tapi kalau saya sendiri masih fokus untuk masyarakat tercinta ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk Sherly, untuk Bu Dewan hari ini luar biasa sekali. Semoga ini menginspirasi kita semua ya, dan tentunya untuk para pemirsa di rumah, tentunya jangan takut untuk bermimpi, karena tentunya kita semua tahu bahwasanya di atas kita masih ada yang lebih lagi. Ketika orang lain tidak peduli sama kita, kita yakinlah pada dasarnya Tuhan lebih sayang sama kita, dan jangan pernah berharap kita jangan pernah berdoa yang tidak mungkin. Tentunya semua doa kita akan diijabah pada waktunya ya. Dan pemirsa di rumah, tentunya Bu Sherly, ini kita ada kopi manggis nih dari Kopi Ananda ya. Jadi nanti kalau misalkan lagi DL mungkin bisa promosiin ya sama teman-teman yang ada di luar sana, bahasanya ini kita ada kopi kulit manggis pertama dan satu-satunya, dan ini persembahan dari Kopi Ananda pemirsa di rumah, dan ini manfaatnya banyak sekali ya. Ini buat pemirsa di rumah yang mungkin ada alergi, ini pas banget, ini bisa menyembuhkan alergi, menjaga kadar gula darah, dan juga mencegah penyakit jantung, dan juga beberapa manfaat lainnya bisa kalian dapatkan dari kopi kulit manggis by Ananda ya. Jadi pemirsa di rumah, terima kasih banyak untuk hari ini. Tentunya semoga ibadah puasa kita tetap dapat berjalan dan tetap semangat meskipun kita masih dalam masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan ya. Meskipun kita puasa kan agak letih, lemah, lesu gitu ya, tapi harus tetap semangat ya. Dan ternyata saya sudah jumpa kita di hari ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan, kita bincang di hari ini sangat menginspirasi dan juga bisa bermanfaat kita semua. Dan akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.